Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ananda Eka Pratiwi, Elma Mei Veronica, Fitri Ramadhani, Irwana Nur Safa'a, Krista Tila, dan Muhammad Rais akan memaparkan terkait hasil diskusi kelompok kami mengenai instruksi topik pembelajaran, di mana instruksi topik pembelajaran ini kami bagi menjadi 3 tema penting. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua contoh keberagaman anak di kelas, dan yang ketiga teori pendukung. Dari ketiga tema ini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Silakan disimak. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Suprayogi dan Lana, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Menurut Latifa dan Saputra, pembelajaran berdiferensiasi yaitu mempertimbangkan pentingnya pengajaran yang berbeda untuk setiap jenis kecerdasan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual sesuai kebutuhan. Menurut Wulandari, pembelajaran berdiferensiasi adalah memandang peserta didik secara berbeda dan dinamis, di mana guru melihat pembelajaran dengan berbagai sudut pandang. Menurut Mahfuz, pembelajaran berdiferensiasi diartikan bahwa pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah belajar yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik, minat peserta didik, dan profil peserta didik. Pembelajaran tersebut tentunya harus tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Contoh keberagaman anak di kelas. Yang pertama yaitu kemampuan akademik. Beberapa peserta didik memiliki kemampuan akademik yang lebih tinggi daripada peserta didik yang lain pada mata pelajaran tertentu. Yang kedua yaitu gaya belajar. Peserta didik dapat memiliki preferensi gaya belajar beragam seperti visual, auditori, kinestetik, serta membaca atau menulis. Yang ketiga yaitu kepribadian. Setiap peserta didik memiliki kepribadian yang unik dan dapat mempengaruhi cara berinteraksi dan belajarnya. Yang keempat yaitu kebutuhan khusus. Beberapa peserta didik mungkin memiliki kebutuhan khusus seperti peserta didik dengan gangguan belajar. Yang kelima yaitu latar belakang budaya. Peserta didik yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dapat mempengaruhi pengalaman dan pemahaman dalam belajar. Teori pendukung. Pertama, teori ekologi. Teori ekologi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah belajar yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik, minat peserta didik, dan profil peserta didik. Pembelajaran tersebut tentu harus tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, multiple inteligensi. Teori tentang multiple inteligensi atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut sebagai kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Hugh Garnet, seorang psikolog perkembangan profesor pendidikan. Zone of Proximal Development (ZPD). Zona perkembangan proksimal merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky dalam teori perkembangan kognitif. Konsep ini menekankan pentingnya bimbingan dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Learning modalities.
Kita tentu menyadari bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu pendidikan adalah peranan guru, yang secara garis besar bertugas untuk menjadi pengelola dalam proses pembelajaran dan tugas-tugas lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses pembelajaran. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.